Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video tutorial mengisi aplikasi Atlas pada Excel. Nah, di sini saya Farida Sukma Perwitasari dengan NIM 20220410340047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian risk response pada indeks B260, B270, dan B280. Nah, kemudian langsung saja masuk di bagian B260, yaitu pakar auditor. Nah, di sini apakah auditor menggunakan pakar auditor? Kita lihat pada soal. Soal di sini tidak menunjukkan adanya penggunaan pakar auditor. Di sini langsung kepada pakar manajemen, maka di sini kita isi dengan tidak. Selanjutnya pada B270 apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya ya, karena pada di soal di sini telah ditunjukkan terdapat pakar manajemen di mana klien menggunakan pakar manajemen yaitu untuk menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian properti investasi. Prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen. Yang pertama ada informasi umum mengenai pakar manajemen. Nah, nama pakar manajemen itu ada Kantor Jasa Aktuaria ABC dan Jasa Penilaian DEF. Pada bidang keahlian yaitu imbalan pasca kerja, properti investasi. Pada akun atau pengungkapan itu terdapat imbalan pasca kerja, properti investasi. Nah, siapa yang memperkerjakan? Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada komisaris. Nah, pada bagian pertama, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dan penjelasan atau referensi ke penguji yang dilakukan Kantor Jasa Aktuaria ABC dan Jasa Penilaian DEF. Apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam penyusunan laporan keuangan? Jawabannya tidak. Pada Kantor Jasa Aktuaria dan pada Jasa Penilaian DEF juga tidak. Pada bagian kedua yaitu evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan. Apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesi tertentu, izin berpraktik atau pengakuan? Pada Kantor Jasa Aktuaria ABC telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan, dan pada Jasa Penilaian DEF telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, apakah auditor memiliki pengalaman sebelumnya atau diskusi dengan pekerjaan pakar manajemen dan kapan? Jawabannya, yang Kantor Jasa Aktuaria ABC telah memiliki pengalaman selama 15 tahun. Dan yang Jasa Penilaian Publik DEF telah memiliki pengalaman selama 20 tahun. Yang ketiga, apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Pada Kantor Jasa Aktuaria ABC tidak terdapat informasi. Pada Jasa Penilaian DEF juga tidak terdapat konfirmasi. Yang keempat, apakah pakar manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti standar teknis atau standar profesional? Kalau pada Kantor Jasa Aktuaria ABC itu ya, dan Jasa Penilaian DEF itu ya. Yang terakhir ada apakah kompetensi pakar manajemen memenuhi persyaratan standar audit dan standar akuntansi? Pada Kantor Jasa Aktuaria ABC jawabannya ya, dan pada Jasa Penilaian DEF juga ya. Nah, pada bagian 3, pemahaman pekerjaan pakar dan peran pekerjaan pakar dengan manajemen. Bagaimana sifat, ruang lingkup, dan tujuan dari pekerjaan pakar manajemen? Pada Kantor Jasa Aktuaria ABC
di mana ruang lingkup dari jasa akuntan ABC yaitu menghitung imbalan pasca kerja, sedangkan pada jasa penilaian DEF yaitu menghitung nilai wajar dan properti investasi. Nah, kesimpulan dari menurut auditor, untuk tujuan audit, maka pekerjaan pakar manajemen adalah memadai, sehingga status KKP di sini komplit. Lanjut pada indeks B280, yaitu tentang komitmen dan kontingensi. Ini merupakan salah satu peristiwa tentang peristiwa bersyarat yang dimana ini komitmen diberikan oleh klien kepada pihak kontingensi atau pihak lain, misalnya sengketa di pengadilan, dan berdasarkan kepastian hukum yang sudah ada pernyataan, seperti pada indeks B280 ini juga wajib diperoleh dan diungkapkan kemudian nanti di bagian lembaran. Kemudian pada bagian lembaran atlas dilaksanakan di kertas kerja audit itu merupakan prosedur terkait dengan bukti komitmen yang ada pada soal. Terdapat 9 prosedur yang wajib dilaksanakan. Kemudian hasil tidak disediakan kertas kerja, namun terdapat kesimpulan kertas kerja disajikan pada kesimpulan tentang konfirmasi mengenai konfirmasi tertulis dari pengacara. Nah, pada soal sini. Dari soal sini itu dapat dibuktikan bahwa ini merupakan konflik dari pengacara yang sudah dilakukan. Pada bagian kesimpulan diisi dengan bukti audit yang cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan konjungsi memadai sehingga kesimpulan dokumen dan kebijakan klien terhadap komitmen dan kontingensi telah memadai, sehingga pada kesimpulan ini diisi dengan bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai. Nah, sehingga pada status KKP di sini komplit. Sekian, terima kasih untuk bagian risk response indeks B260, B270, dan B280.